menanyakan terkait dengan yang sifatnya pedagogik terkait dengan pembelajarannya ya, proses pembelajarannya dan konsep-konsep yang terkait dengan itu. Nah, baik Ibu. Ibu kan sudah tadi saya dengar sudah di sekolah Ibu sudah menerapkan IKM ya? Ya Bu. Enggak mesti di madrasah aja Bu. Di semua jenjang. Ada jenjang sekolah umum, sekolah di bawah Kementerian Agama juga. Kebetulan kan saya SD Bu. SD ya, baik. Ya, berarti sudah berapa lama? Iya, tinggal 1 tahun lagi pastinya sudah lengkap. Alhamdulillah. Berarti SD project ya? Terkait dengan ini, terkait untuk memastikan saja ya, ini untuk klarifikasi saja terkait dengan kurikulum mereka. Nah, Ibu boleh dijelaskan Ibu bagaimana apa namanya proses ataupun cara membuat ATP Ibu? Alur tujuan pembelajaran itu berdasarkan dari CP. Pertama kita kenali dulu CP-nya, kemudian setelah itu kita turunkan menjadi ATP. Dari ATP itu nanti akan lahir KKTP. Nah, apa itu KKTP Ibu? Kriteria ketuntasan, kriteria ketuntasan, saya lupa catatnya Bu. Kan ATP, ada ATP, ada KKTP, semuanya kan turunan dari atas itu. Iya, Jadi kita ATP tujuan pembelajaran, kriteria ketuntasan ATP. tujuan pembelajaran. Oke. Nah, kalau kita bandingkan dengan kurikulum 2013, Ibu, KKTP itu posisinya ada di mana? Adakah sama atau mungkin itu Indikator. komponen yang berbeda? Uh, Kalau lebih ke seperti hampir mirip seperti indikator gabungan. KKTP itu apa yang ingin kita capai. Hmm, baik, apa yang ingin kita capai ya? Walaupun dikatakan katanya kurikulum merdeka tidak memerlukan indikator lagi, tapi ternyata dalam prosesnya KKTP juga dibutuhkan ya. Tapi dia dalam prosesnya itu bedanya dengan yang indikator. Kalau misalkan di K13 itu dia uh, gimana kita bilangnya harus harus terselesaikan. Tapi pada kurikulum merdeka kita ada fasenya. Kalau misalkan tidak tuntas pada fase ini bisa lanjut lagi nanti pada fase selanjutnya. Baik, Ibu. Nah, ini terkait dengan pengalaman. Ini juga terkait dengan konsep juga ya. Kalau sekiranya misalnya di fase Ibu sekarang di sekolah dasar ya, Iya. berarti ini yang belum tuntas fase fase berapa Bu? Yang Uh, belum yang sekarang untuk fase ah, B itu kelas 3, fase C kelas 6. oh berarti yang fase A yang belum. Fase A sudah tuntas. Fase A kelas 1 2 sudah. Ah, baik. Nah, kalau sekiranya Bu, ini kan ada materi fase A kelas satunya misalnya, dan dilanjutkan oleh guru selanjutnya atau tetap Ibu yang belajar? Dilanjutkan oleh guru selanjutnya. Kebetulan karena saya adalah guru agama, jadi yang melanjutkan tetap saya karena saya pegangnya sendiri. Kalau wali kelas itu dilanjutkan oleh wali kelas selanjutnya, tetap didampingi. Dia dikasih juga materi yang lama, tapi materi yang baru dia tetap ngikutin, Tetap jalan. tetap jalan. Kalau saya karena saya guru agama, jadi tetap saya yang pegang. Ya, memang dia dituntut kerjasama Bu. Ada kolaborasi antara guru, semua guru mata pelajaran kalau di Kumar itu dia berkesinambungan, ada kolaborasinya. Jadi tidak dapat dipisahkan. Ini untuk mendapatkan ya. Ya. Ibu menggunakan teori belajar apa Ibu untuk menyusun materi ini? Uh, Behavior. Dia dicari Ya. bentuknya seperti apa Bu? Kira-kira bisa dicarikan pelajaran yang Bu ajarkan. Untuk mengamati tingkah laku, perubahan tingkah laku. Ada kognitif, kalau kognitif untuk saya memakai juga kognitif untuk mengukur tingkat kemampuan. Kemudian behaviornya juga
evaluasi perilaku itu dia nggak ada kriteria khusus ya, cuma lebih ke ininya kita Bu, apa contoh dari kita, kemudian nanti anak-anak mengikuti, lebih ke pembiasaan sih sebenarnya. Jujur, Nah, ya, kan kalau dalam agama Islam kan mungkin iya, rumus itu ya. mungkin ketika Kita sudah namanya bisa menyimpulkan, oh Fatimah itu sudah jujur dia. Bagaimana caranya? dengan observasi, dengan pengamatan. Observasi, bagaimana Bu? Apa yang diobservasi? Tingkah laku misalkan seperti tadi kepribadiannya, ada indikatornya. Misalkan apakah hari ini dia tidak menyontek, apakah sudah berkata jujur, apakah sudah menyatakan sesuatu sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Itu boleh Ibu contohkan satu misalnya mengatakan sesuatu yang sebenarnya, bagaimana caranya Ibu? Misalkan tadi anak-anak ketika di absen kan, kalau kadang kita tanya, tadi siapa duluan yang datang? Nah, nanti ada temannya yang satu misalkan sudah bilang, saya Bu paling cepat. Terus ada kawannya lagi bilang, iya Bu tadi saya melihat dia datangnya cepat. Ada penguatan dari teman-teman yang lain. Baik. Nah, oke. Terkait dengan apa modul project itu. Ini kan ada istilah P5 dan PPRA ya Bu ya. Apa bedanya Ibu? Atau mungkin dua barang ini sama sebenarnya? Sama sih sebenarnya. Kalau yang saya baru lihat PPRA itu ketika PPG. Kalau sebelumnya saya belum tahu PPRA itu. Kami tahunya cuma P5. Tapi setelah di PPG ada pembahasan, tidak beda. Beda bahasanya aja, tapi intinya itu sama. Sama ya. Cuma ini bahasa-bahasa Islamnya. Ya, kayaknya gimana? Iya. Saya baru tahunya setelah di PPG. Alhamdulillah juga ini kan ilmu baru. Karena biasanya kami kan di bawah dinas, jadi kami ini seperti punya dua rumah Ibu. Itulah enaknya guru Pak Ibu. Ada dua orang tua. Iya, kalau yang di Min kan satu aja deh Kemenal. Tapi kalau kami yang di bawah dinas ini, kami juga di bawah Kemenag, tapi di bawah dinas juga. Jadi ada alhamdulillah juga banyak ilmu. Kalau PPRA ini saya baru tahu memang selama PPG. Baik. Nah, ini kita beralih ke PTK. Ibu sering membuat penelitian tindakan kelas? Terakhir skripsi Bu, Oh, skripsi. Tahun berapa Ibu? 2018. 2008. Masih baru lah ya, nggak terlalu lama sekali. Belum. Ya. Nah, bagaimana Bu? Apa perbedaan PTK penelitian tindakan kelas itu dengan penelitian yang lain? Sehingga dia dikatakan, oh ini khasnya PTK. Kalau PTK itu menangani masalah yang terjadi di dalam kelas. Kalau misalkan yang penelitian lain itu kan sifatnya umum. Tapi kalau PTK ini ya khusus di dalam kelas. Nggak boleh kejadian di luar kelas, nggak boleh kejadian di sekolah. Khusus dia apa yang kita alami untuk mengatasi masalah-masalah di kelas. Supaya ada penyelesaian. Oke, jadi siapa yang berhak meneliti atau semua orang bisa? Atau ada cara khusus untuk meneliti PTK? Tidak ada sepertinya. Yang saya tahu. Tidak ada. Tapi Siapa? lebih sini saya kurang tahu siapa. Tapi kalau menurut saya efisiennya itu guru yang masuk ke dalam kelas tersebut. Kalau orang lain kan istilahnya orang mana tahu isi rumah orang lain. Kan yang punya rumahnya yang tahu. Ya, seperti itulah memang. Ya. Ya. Baik, terima kasih Ibu Rahma. Saya kembalikan sama Bu Yana. Terima kasih. Bu Yana, mohon maaf, tadi rekamannya seperti yang ketika saya ubah layar hilang rekamannya. Ini udah jalan ini. Ini saya mulai ulang tadi ketika Bu Yuni. Tadi kan saya ada ubah layar waktu menunjukkan tulisan. Hilang rekamannya. Ada tersimpan. Walaupun putus, apa tersimpan? Putus ketika saya menunjukkan, ketika saya ubah layar. Coba mereka bisa nggak digabungkan? Kalau digabung bisa, cuman tadi pembicaraannya
hilang setengah. Tadi mungkin ada daripada mengulang-ulang ujian kan. Iya, tadi pembukaannya ada, nanti bisa ya digabung pakai aplikasi. Penting bisa rekamnya bisa di-upload ya. Ya, baik. Gitu ya. Oke, terima kasih Ibu Yuni atas masukan-masukan terhadap Ibu Rahma. Semoga masukan tadi bisa menjadi bahan untuk bisa terus karya, terus berinovasi, dan terus menjadi guru hebat Ibu ya. Insya Allah. Oke. Saya juga masih belajar nih, Bu. Ya, sama-sama kita Jadi guru belajar. kan selalu belajar. Ya, terus belajar sampai jiwa bisa dari raga ya. Iya, Terus Bu. belajar. Oke. Terima kasih banyak Bu Rahma. Terima kasih kembali, Bu. Waalaikumsalam